Tahukah kamu bahwa kopi pernah disebut sebagai minuman iblis? Bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut, klik tombol subscribe, like, and comment agar kita terus berbagi informasi terkini, terupdate, terpercaya, versi muda produktif. Jauh-jauh sebelum kedai kopi berdiri di mana-mana, ada sebuah cerita pada abad ke-16 yang mengisahkan bahwa kopi adalah the devil drink. Siapa yang menyangka bahwa minuman yang kita nikmati sepenuh hati dan dipercaya membawa kebaikan serta keajaiban dahulunya pernah begitu dikutuk. Meskipun beberapa orang percaya bahwa kisah ini mungkin hanya sebuah legenda, tetapi cerita tentang kopi yang disebut sebagai minuman iblis ini menjadi kisah menarik yang sepertinya harus kita dalami dan kita bahas. Pada abad ke-16, kopi pernah begitu populer dan digila-gilai oleh Kekaisaran Ottoman. Hampir semua orang yang hidup di kekaisaran itu sangat menggila-gilai kopi, sampai sang kaisar besar Sultan Murad IV ingin membuat kopi sebagai sebuah produk ilegal agar tak banyak orang yang kecanduan. Bahkan saking luar biasanya, hukuman pancung dan penggal kepala yang diberlakukan bagi peminum kopi tak bisa mencegah orang-orang itu dari kecanduan kopi. Obsesi Kekaisaran Ottoman yang juga merupakan mayoritas pemeluk Islam terhadap kopi melambat beritanya hingga ke umat Katolik di Eropa. Pada saat perdagangan Eropa dan Arab dibuka pada abad ke-16 dan 17 dan menjadikan Venesia sebagai gerbang utamanya, kopi diperkenalkan di seluruh Venesia dan Roma. Paus Clement ke-8 yang merupakan pemimpin Katolik saat itu ditekan oleh para penasihatnya untuk mengecam keberadaannya dan penyebaran kopi karena dinilai berhubungan dengan Islam. Mengingat banyak orang di Roma dan Venesia mulai tertarik dengan kopi, para penasihat Paus menjuluki kopi sebagai minuman iblis karena mereka menganggap penyebaran kopi akan memicu penyebaran Islam di Eropa. Paus Clement ke-8 merupakan sebuah paus yang bijak dan tidak mau tergesa-gesa menuduh kehadiran kopi ini. Paus Clement ke-8 mencoba mencangkir kopi dan setelah dia menikmatinya sendiri, dia berkata, minuman iblis ini sangat nikmat. Sehingga sayang jika dibiarkan orang-orang kafir saja yang eksklusif menikmatinya. Setelah Paus Clement ke-8 mencoba kopi, dia memutuskan untuk memberkati biji kopi ini dan mengatakan kopi lebih baik daripada alkohol. Kemudian dengan restunya, dia membiarkan kopi dinikmati gratis oleh semua pemeluk Katolik. Demikian cerita singkat daripada kopi pernah disebut sebagai minuman iblis.